Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Salam kenal dan salam sehat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengawasan kearsipan secara singkat. Mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis, pelaksana, objek pengawasan, prosedur, hingga sistem penilaian yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan pula cara pengisian formulir pengawasan kearsipan khususnya eksternal. Yuk kita mulai! Apa itu pengawasan kearsipan? Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Kebijakan yang mengatur pengawasan kearsipan adalah Peraturan ANDRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan. Melalui kebijakan ini, kita bisa mengetahui serba-serbi tentang pengaturan pengawasan kearsipan. Jenis pengawasan kearsipan itu sendiri ada dua macam, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Lalu apa ya perbedaannya? Salah satu perbedaan yang jelas terlihat adalah pelaksana dan objek pengawasannya. Objek pengawasan yang dimaksud adalah lembaga negara yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan oleh ANDRI terhadap MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, BPK, Kementerian, badan, lembaga, TNI, Polri, Komisi, BUMN, pemerintah provinsi, dan perguruan tinggi negeri. Lalu, pemerintahan daerah provinsi terhadap pemerintah kabupaten kota dan BUMD tingkat provinsi. Kemudian, pemerintah daerah kabupaten kota terhadap BUMD tingkat kabupaten kota dan BUMDes. Sedangkan untuk pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh unit kearsipan 1 pada lembaga negara terhadap seluruh unit pengolah tingkat eselon 2 pada tiap lembaga negara sesuai wilayah kewenangannya, dan atau unit kearsipan 2 pada tiap lembaga negara yang memiliki unit kearsipan berjenjang. Lalu, unit kearsipan 2 terhadap unit kearsipan 3 dan unit pengolah di lingkungan unit kearsipan 3 serta unit kearsipan dan unit pengolah jenjang berikutnya sesuai wilayah kewenangannya. Kemudian, unit kearsipan 1 pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota terhadap seluruh perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota sesuai wilayah kewenangannya. Dan yang terakhir, unit kearsipan 1 pada PTN terhadap unit pengolah dan unit kearsipan satuan kerja pada rektorat, fakultas, dan unit dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi negeri. Oh iya, bagaimana sistem penilaian pengawasan kearsipan? Nilai pengawasan kearsipan merupakan akumulasi dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Dari nilai tersebut, kategori yang dapat diperoleh objek pengawasan adalah AA atau sangat memuaskan untuk nilai di atas 90 sampai dengan 100, A atau memuaskan untuk nilai di atas 80 sampai dengan 90, BB atau sangat baik untuk nilai di atas 70 sampai dengan 80, B atau baik untuk nilai di atas 60 sampai dengan 70, CC atau cukup untuk nilai di atas 50 sampai dengan 60, C atau kurang untuk nilai di atas 30 sampai dengan 50, dan D atau sangat kurang untuk nilai 0 sampai dengan 30. Jika sudah paham, kita akan lanjut ke prosedur pengawasan kearsipan. Secara garis besar, prosedur yang ada memuat self-assessment, entry meeting, dan exit meeting. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Pertama, objek pengawasan melakukan self-assessment pada formulir tersedia sesuai dengan kondisi di lapangan. Kedua, objek pengawasan mengirimkan formulir tersebut dan bukti dukung yang ada. Ketiga, verifikasi awal oleh tim pengawas. Keempat, entry meeting pada hari pertama dari jadwal pengawasan yang telah ditentukan. Kelima, wawancara pengujian lapangan dan verifikasi lanjutan terhadap bukti dukung tambahan pada hari kedua.
Keenam, penyusunan risalah sebagai hasil dari wawancara, pengujian lapangan, dan verifikasi lanjutan oleh tim pengawas. Dan yang terakhir, exit meeting berupa pemaparan hasil dan penandatanganan risalah oleh objek pengawasan. Oke, sampai di sini kita sudah punya gambaran singkat terkait pengawasan kearsipan. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut terkait formulir pengawasan kearsipan eksternal. Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan dengan menggunakan instrumen Form ASCII yang merupakan kependekan dari Formulir Audit Sistem Kearsipan Eksternal. Di dalam formulir ini terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama, kebijakan yang terdiri dari tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip fasilitatif maupun substantif, pengelolaan arsip vital, pengorganisasian kearsipan, pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, penyusutan, pengelolaan arsip terjaga, kebijakan penggunaan Srikandi, dan alih media. Yang kedua, pembinaan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan arsip dinamis dalam hal implementasi. Dan yang terakhir, sumber daya kearsipan yang terdiri dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana, serta pengalokasian pendanaan untuk kegiatan kearsipan. Pada masing-masing aspek tersebut terdiri dari komponen pemenuhan dan reform. Lalu yang membedakan antara masing-masing aspek dan komponen tersebut adalah bobot penilaiannya. Setelah berkenalan, saatnya kita membahas bagaimana cara pengisian Form ASCII. Form ini dibuat pada aplikasi pengolahan data Microsoft Excel di mana setiap aspeknya ditempatkan pada sheet-sheet tersendiri. Sebelum mengisi di setiap sheet-nya, isi terlebih dahulu identitas instansi pada sheet data umum. Model pertama adalah pernyataan dengan isian langsung diisi dengan cara sebagai berikut. Pahami pernyataan beserta pilihan yang ada, kemudian lihat kondisi langsung atau data dukung terkait pernyataan tersebut, berikan tanda centang pada kotak pilihan. Apabila ingin mengganti jawaban, hapus terlebih dahulu jawaban sebelumnya, lalu berikan tanda centang pada kotak pilihan dari jawaban yang benar. Pada setiap pernyataan, hanya diperbolehkan untuk memilih satu jawaban. Jika terdapat lebih dari satu jawaban, maka akan muncul peringatan. Model kedua adalah pernyataan dengan kriteria persentase diisi dengan cara sebagai berikut. Pahami pernyataan beserta pilihan yang ada. Apabila ada keterangan lihat kriteria, maka lihat tabel kriteria yang ada di sebelahnya. Pahami setiap kriteria yang ditentukan untuk pernyataan tersebut. Kemudian, lihat kondisi atau data dukung terkait pernyataan tersebut. Berikan tanda centang pada kolom ya jika kondisi data dukung memenuhi kriteria dan tidak apabila tidak memenuhi. Berikan catatan pada kolom catatan objek pengawasan apabila diperlukan. Geser form ke bawah untuk melihat total persentase yang dihasilkan. Berikan tanda centang pada kotak pilihan sesuai dengan nilai total persentase. Apabila ingin mengganti jawaban, sesuaikan ulang pada tabel kriteria dan hapus jawaban sebelumnya pada pernyataan. Model ketiga adalah pernyataan dengan kriteria pemenuhan. Cara pengisiannya adalah sebagai berikut. Pahami pernyataan beserta pilihan yang ada. Apabila ada keterangan lihat kriteria, maka lihat tabel kriteria yang ada di sebelahnya. Pahami setiap kriteria yang ditentukan untuk pernyataan tersebut. Kemudian, lihat kondisi atau data dukung terkait pernyataan tersebut. Berikan tanda centang pada kolom ya jika kondisi data dukung memenuhi kriteria
dan tidak apabila tidak memenuhi. Berikan catatan pada kolom catatan objek pengawasan apabila diperlukan. Geser form ke bawah untuk melihat total pemenuhan yang dihasilkan. Berikan tanda centang pada kotak pilihan sesuai dengan nilai total pemenuhan. Sama seperti model kedua, apabila ingin mengganti jawaban, sesuaikan ulang pada tabel kriteria dan hapus jawaban sebelumnya pada pernyataan. Tentunya objek pengawasan hanya dapat mengisi pada kotak dengan warna hijau dan biru muda ya. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang pengawasan kearsipan dan cara pengisian formulir ASKE. Apabila masih kurang jelas, bisa diputar ulang ya video ini atau menghubungi PIC terkait. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.